الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين. قال: والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله والأبرارين الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين. واعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبيد الأقوياء وبضاعة الأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام والصلاة dan salawat ala sayyidil mursalin, di atas penghulu para rasul. Penghulu para rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ittifaq. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Banyak yang mengatakan Sayyidil Mursalin itu adalah Ashraful Mursalin, ya, yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut ijma'nya para ulama, ya, Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, ya, Nabi Muhammad itu Rasul yang mulia. Wa ma sahibukum bimajnun, tidak ada wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tafduluni 'anil anbiya. Kemudian kata Nabi, la tukhayyiruni 'ala Musa. Apa kata Nabi? Ana akramal awwalina wal akhirina 'ala Allah wala fakhar. Jelas banyak hadis-hadis Nabi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya sayyid, saya penghulunya anak Adam dan saya tidak pernah bangga, kata Nabi. Ini salah satu dalil bahawa kita dianjurkan untuk mengucapkan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi. Jadi paling bagus itu bersalawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat Nabi. Itu yang paling bagus salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Itu yang paling bagus. Salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi dan salawat kepada sahabat Nabi. Itu paling elok salawat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salawat kepada keluarga, jangan sampai kita meninggalkan salawat kepada sahabat. Saya ingin salawat kepada Nabi saja, katanya Wahabi umpamanya. Itu tidak afdal. Seafdal-afdal salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kepada Nabi, wa ala alihi kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi dan kepada sahabat Nabi. Bahkan dalam kitab Hasya Bujairimi itu bahkan kepada zuriyah, bagai zuriyah itu keluarga keturunan Rasulullah minal habaib, daripada golongan habaib, termasuk orang yang
wajar dan pantas untuk mendapatkan salawat dan salam daripada kita. Wa zurriyatihi wa ahli baitihi tahirin. Begitu ni. Wa ala alihi al-abrar, keluarganya yang suci, at-tayyibin, keluarganya yang bagus, yang pengikut, para pengikutnya. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi yang al-abrar, at-tayyibin, yang baik, at-tahirin, lagi suci. Keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang suci. Suci dalam arti kata tidak terbibit dalam maksiatul kabair atau yang disebut dengan maksiat besar. Kita alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah mengakui sampai hari ini adanya golongan orang-orang asyraf. Asyraf ini golongan orang-orang yang mulia, yang garis keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang itu sayyid, ada yang itu habaib, ada yang itu Hasan, ada yang itu di belakangnya Al-Husain, ada, dan seterusnya. Itu termasuk golongan daripada zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti untuk memuliakan mereka, menjunjung tinggi mereka. Wa inna ma yaqsidu nafsahu kama. Jadi kita bersalawat kepada Nabi itu, apakah kita niatkan dalam hati kita membantu Nabi? Tak boleh. Walakin la yaqsidu lil musalli ay yaqsidu zalik. Tak boleh kita meniatkan kita bersalawat kepada Nabi itu untuk menolong Nabi. Tidak. Wa inna ma yaqsidu, hanya saja kita bersalawat itu berniat bermanfaat untuk diri kita. Apa manfaatnya? Menambah pahala. Sekali bersalawat kepada Nabi berapa Allah beri? 10. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Sekali kita bersalawat Allah beri 10 pahala. Ini salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita membaca Al-Fatihah untuk Nabi? Jadi ada yang bertanya, hal tajuzul qira'atul Fatihah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam am la? Bolehkah kita membaca Al-Fatihah untuk Nabi apa tidak? Ini ada orang membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ini ada pula lagi baru-baru ini Al-Fatihah untuk dirinya katanya. Tak ada dalam, saya pernah disampaikan oleh para masyaikh, tak ada satupun riwayat. Ya, mungkin kita yang belum mendapatkannya atau macam mana, tapi masyaikh juga sudah menyampaikan kepada kita, yang kita membaca Al-Fatihah kita niatkan untuk diri pada kita. Yang tak ada itu salam kepada diri. Kan sekarang adanya salam kepada diri. Assalamualaikum ya nafsi. Diri begitu dia. Ada yang membacakan Al-Fatihah untuk, ketika kita membaca Al-Fatihah diniatkan tak diniatkan untuk diri kita sudah mendapatkan fadilah daripada Al-Fatihah. Kenapa? Yang membaca itu diri kita, yang menghadirkan Al-Fatihah itu kita, yang membacanya lidah kita, yang menghayatinya adalah kita, dada kita, ruh kita. Jadi walaupun kita tidak meniatkan Al-Fatihah itu untuk diri kita, tapi kita sudah membaca Al-Fatihah itu. Maka ditanya, hal tajuzul qira'at Al-Fatihah lin Nabi? Apakah boleh membaca Al-Fatihah untuk Nabi aula atau tidak? Dijawab oleh Imam Al-Ajhuri. Al-Imam Al-Ajhuri sufi kabir. La nas, tidak ada nas fi hadhil masalah. Tak ada dalil dalam masalah ini indana. Menurut kami ma'asyaral malikiyah, daripada pendapat mazhabnya Imam Maliki. Tapi indana Syafi'i, menurut mazhab kita Syafi'i, jawazu dzalik, boleh sedemikian. Fanarji' li madhhabihim fala yahrum indana. Karena mazhab Syafi'i membolehkan, kata Imam Al-Ajhuri, maka kami tidak ada hak untuk mengharamkannya. Wal kamilul yaqbalu ziyadatal kamal, dan yang lebih sempurna, orang yang sempurna menerima tambahan kesempurnaan. Qala Syekhul Ahmad Ibn Turki fi Hasyatil. Jadi Nabi ini dah sempurna. Wa baca Al-Fatihah menambah kesempurnaan yang sempurna, begitu dia. Maka menurut mazhab Maliki tak perlu membaca Al-Fatihah untuk Nabi. Tapi di mazhab kita Syafi'i
Ada buktinya ketika baca Yasin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa 'alal malaikatil muqarrabin wa ila sadati Nabi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali hadiyatan lahum al-Fatihah. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i, menurut orang mazhabnya Imam Maliki, membaca Al-Fatihah untuk Nabi menambah kamal dengan akmal. Kamal sempurna ditambah lagi dengan Al-Fatihah tadi. Boleh, ya boleh dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Wa alihi, kepada para pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'adin, seperti keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, yang sahabat Nabi, siapa sahabat Nabi? 3 kriteria orang menjadi sahabat Nabi. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Ini kriteria sahabat Nabi. Jadi siapa itu sahabat Nabi? 3 kriterianya. Man laqiyan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi. Wa mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, wa mata 'alal Islam. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan Nabi. Dia sekadar berjumpa saja dengan Nabi. Begitu dia. Maka orang yang bermimpi dengan Rasulullah, orang yang melihat Nabi di dalam tidurnya, maka dia martabatnya sama seperti derajatnya para sahabat. Sebagaimana sahabat menengok Nabi, berjumpa langsung dengan Nabi dengan mata, dengan kasat mata langsung, begitu juga orang yang bermimpi dengan Rasulullah, maka dia disebut dengan sahabat Nabi. Karena Nabi sendiri mengatakan, kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka dia melihat aku di dalam alam nyatanya. Maka orang yang bermimpi dengan Rasulullah, maka dia sama seperti martabatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam wa'azzam ila yaumiddin. Ila yaumiddin. Ya, wasallim, wasallam, wasallim, wa'azzim, wasallim, dan selamat, wa'azzim, dan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ila yaumiddin, sampai hari agama. Apa hari agama maksudnya? Yaumil jaza wa huwa yaumil qiyamah. Itu dia. Ya'lamu ikhwani, masuk kita kepada pembahasan. Ketahuilah hai saudaraku, kata Imam Al-Ghazali. Siapa dia saudara gitu? Orang yang seaqidah, orang yang satu akidah dengan kita, ya Muslim. As'adakumullahu wa iyaya bimardatihi. As'adakumullah, membahagiakan kamu oleh Allah, wa iyaya, akan aku, bimardatihi, dengan redanya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin. Annal ibadata thamaratul ilm. Masuk. Annal ibadata, bahawa sesungguhnya ibadah itu buah daripada ilmu. Ilmu, setelah daripada ilmu kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu buah daripada ilmu. Maka sebelum beribadah mesti harus berilmu. Maka para ulama-ulama dahulu wiridnya adalah ilmu. Duduk di majlis pengajian. Maka Imam Nawawi sekali pengajian sampai 14 kitab dalam sehari beliau bahas. Itu wiridnya para ulama. Zikirnya para ulama, majlis ilmu. Maka kalau ada orang yang cuma berzikir tapi malas duduk di majlis ilmu, itu belum diakui kepakaran walinya, belum lagi. Berhasilnya seorang wali itu dari madrasahnya duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu wirid yang paling besar pahala, ya. Wirid yang selalu dimulazamahkan oleh para ulama.
Wa faidatul umri, ibadah tu faedah daripada umur, usia. Usia kita ni ibadah itulah ni. Kalau tua nak ada ibadah, nak ada guna. Majlis ilmu juga tak ada ibadah, juga tak ada guna. Maka ada kaitannya. Al-ibadatun, apa katanya? Ilmu dengan tidak ada ibadah kosong, ibadah dengan tidak ada ilmu percuma. Itu dia. Jadi kita dapat ilmu, ibadah. Bukan berarti tidak dapat ilmu kita berhenti pula ibadah, tidak. Ada pertanyaan sebagian daripada orang-orang awam, Ustaz, mana yang lebih didahulukan? Menuntut ilmu atau beribadah? Ya, maksudnya macam mana kata kita? Kita pertegas lagi. Kata dia, ya kalau menuntut ilmu berarti tinggalkan ibadah, kata dia. Kalau ibadah ya tinggalkan menuntut ilmu. Oh enggak, dia sekali jalan bisa. Duduk di majlis ilmu, ilmu. Sebelum duduk di majlis ilmu, salat 2 rakaat ibadah. Salat fardu isya ibadah. Zikir ibadah. Apakah dengan kita duduk di majlis ilmu kemudian kita tinggalkan zikir, tinggalkan salat isya, tinggalkan salat sunat qabliyah atau tinggalkan salat sunat tahiyatul masjid? Tidak. Maka sejalannya. Ada orang yang dia tak ibadah. Ketika ditanya apa nak salat? Tak penting salat tu, yang paling penting tu ilmu, katanya. Ibadah tanpa pakai ilmu ditolak. Ini juga salah ni. Dia sejalan saja. Ilmu ia juga, ibadah ia juga. Gitu dia. Sama masalah bab nikah. Sibuk mencari ilmu tentang nikah. Macam mana bini yang elok, macam mana bini yang ancak, macam mana cara mendidik rumah tangga. Iko. Lah 30 tahun nak mengaji tentang bab nikah, yang nikah kau lunjul lah. Kenapa? Belum Ustaz. Karena yang lebih didahulukan tu adalah ilmu. Jadi gilo dek lah sampai umur 40 tahun. Dah 50 tahun dek mengaji tentang nikah, lunjul nikah lah. Dan pun masih mengaji. Lah 60 dah apa lu menikah masih mengaji. Tak tersalah ini. Mengaji sedikit aja tentang ta'aruf, tentang siapa perempuan yang baik, macam mana perempuan yang salihah. Alah, bismillah, carilah macam mana langsung praktek. Gitu. Jangan tak sibuk dia ngaji taruh je kau nak produksi kau nyambil je orang taruh. Kawan apa ralik? Ya kawan nak menikah je, awak mengangur je lah taruh. Apalah nikah nak mengaji. Mesti belajar tentang tak. Dia boleh sekali jalan. Sekali jalan boleh. Bahkan menghafal doa. Doa apa tu? Doa hubungan suami isteri tu sambil menghafal berdua je boleh je tu. Anda pun hafal itu dulu dah, tapi lah diterima ijab dan kabul, tak apa-apa. Sama menghafal aja malam pertama tu berdua je nya. Mau buat baca, tengok di kitab kan, Allahumma jannibna asyaitan. Hafal berdua tu. Boleh itu tu. Dia jangan alasan pula bagi kita yang terlambat menikah. Dia apa lu menikah? Mesti menuntut ilmu Ustaz anda. Itu cerita je tidak ada tu. Wa hasilul abid, ibadah itu hasilul abid, itu adalah gapaian daripada orang-orang ahli ibadah yang kuat. Wa bidha'atul awliya, dan itu adalah perhiasannya para wali. Wali-wali Allah tu hiasannya ya ibadah, wirid, ibadah. Itu daripada para awliya illahis salihin. Siapa orang-orang para wali itu? Ya orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dia dengan Allah, yang meninggalkan maksiat, yang muwadhabun lit taat, selalu dan senantiasa untuk taat. Itu wali min awliya illahis salihin. Wa huwa yatawallas salihin. Kita ni termasuk wali nak? Kalau kita tengok kepada pendapat ulama at-tafsir, siapa yang mengatakan bahawa likulli muslimin wali, setiap muslim tu wali. Kita ni termasuk wali, termasuk wali-wali Allah. Apa katanya dalam inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan fil ardi khalifah. Jadi yang kita ni termasuk wali, cuman berbeza-beza martabat kewalian kita. Begitu dia. Ada yang disebut wali disebabkan mungkin takwid dek bini. Ada mungkinnya dek wali ya mungkin disebabkan karena sabar dalam mengaji. Ada si fulan tu wali disebabkan mungkin karena dia dihina oleh jiran tetangganya. Banyak. Semua kita ni
wali. Itu menurut Syekhuna Abdullah Ahmad Hajin. Jadi wali, la ya'riful wali ilal wali, tak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Maka di antara kita saling mengetahui kerana awak sama-sama wali. Itu dia. Siapa? Hasan Basri, yang ketika itu diuji dengan memiliki tetangga, yang tetangga itu Nasrani, yang ketika itu di bawahnya bertetangga, yang toiletnya bocor, tembus merembes ke kamar beliau. Puluhan tahun itu, akhirnya masuk Islam. Dengan sebab itu kewaliannya. Wa tariqatul atqiya, dan ibadah itu jalannya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mereka melaksanakan ibadah. Wa qismatul a'izzah, dan itu ay jam'al aziz, daripada bahagian orang-orang yang mulia. Jalan orang-orang yang bertakwa bahagian daripada orang-orang yang mulia. Dan itu tujuan orang yang memiliki himmah. Himmah ni semangat. Wa syiarul kiram, dan itu syiarnya orang-orang yang mulia. Jadi ibadah tu pertama pakaiannya orang-orang saleh, jalannya orang-orang yang bertakwa, bahagian daripada orang-orang yang mulia, tujuan daripada orang-orang yang memiliki semangat. Memang orang-orang yang memiliki semangat itulah yang bisa dia beribadah. Kalau orang-orang yang sedikit semangat, susah dia untuk melaksanakan ibadah. Wa hirfatur rijali wa ikhtiyarul ulil absari wa huwa sabilus sa'adati wa minhajul jannah. Dan dianya ibadah itu muamalahnya seorang laki-laki, dan pilihannya orang-orang yang memiliki penglihatan, dan ibadah itu jalan yang menuju kebahagiaan dan jalan menuju surga. Jadi pokoknya ibadah tu banyak ni. Ibadah tu pertama tadi, ibadah itu adalah capaiannya orang-orang, buah daripada ilmu, faedah daripada umur, usia, kemudian capaiannya orang-orang abid, kemudian perhiasannya para wali. Ibadah tu jalannya orang-orang yang bertakwa, bahagiannya orang-orang yang mulia. Ibadah itu tujuan daripada orang-orang yang memiliki himmah, keinginan, dan syiarnya orang-orang yang mulia. Serta ibadah itu adalah jalannya, metodenya orang-orang yang memiliki penglihatan, dan jalan untuk menuju kesenangan dan kebahagiaan, dan jalan menuju kepada surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Tuhan kamu, fa'budun, maka beribadahlah, sembahlah. Yang kita sembah cuman Allah, tidak ada yang lain daripada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan engkau sampai datang kepada engkau akan yakin. Jadi kita yang kita sembah itu Allah, tidak ada selain daripada Allah. Allah lanjutkan juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadha kana lakum, sesungguhnya ini, kana lakum adalah bagi kamu, jazaan, balasan, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah bagi kamu, sa'yukum, sediakan, persediaan bagi kamu, mashkura, yang bagian daripada kamu syukuri. Thumma, kemudian, inna nazarna fiha, apabila kita melihat fiha padanya ibadah, wa ta'ammalna, dan kita pikir-pikir akan ibadah ini, tariqiha, jalannya ibadah, min mabadiha, daripada permulaan, ila maqasidiha, sampai akhir, itu hiyal amani salikiha, itu perjalanan yang aman, salikiha, orang yang berjalan padanya. Kita terjemahkan saja dulu.
fa idza hiya tariqun wa'run wa sabilu sa'bun kathiratul aqabat. Kita mesti melalui ibadah tu, tapi ibadah tu jalannya banyak yang berbelok-belok, jalannya susah sekali, dan jalannya itu pun banyak yang berlubang. Jadi kalau buat beribadah tu berat ujian, berat sekali. Tu tadi cerita-cerita kawan pergi mengaji ke barik mana masalahnya buya, amam barik. Ambulah mencuba pergi mengaji itu berat. Belum mengantuknya lagi, belum lagi masalah lagi, berat sekali. Bekolah kita naik bis, kami dulu naik bis mengaji. Bocor ban lah, angin paneh lah. Oh luar biasa. Kadang bersobot je orang gilonya, kajal dek orang gilo. Pernah pakai nyoba dek batu dek orang gilo tu lari sambil megang kitab. Berat ujian mengaji tu. Tarikah jalan untuk ibadah tu memang banyak berliku-liku, maka tak semua orang bisa untuk ibadah. Syadidatul musyaqqat, banyak halangan dan rintangannya. Ba'idatun musafat, perjalanannya jauh untuk ibadah. Azimatul afat, banyak pula masalah dalam ibadah. Awaiq wal mawani', baik halangan dan rintangan yang mencegah kita untuk jangan kita ibadah. Ni Imam Ghazali sudah menggambarkan kepada kita ni. Ibadah tu banyak masalah, banyak sekali. Dan perjalanan diumpamakan oleh Imam Ghazali, perjalanan tu banyak lubang, berbelok-belok, somak pula leh. Kemudian di tengah jalan banyak pula maqati', perampok. Ni Imam Ghazali mengumpamakan ni, ibadah tu perumpamaan jalan, banyak belok-belok ya, lubangnya banyak pula, somak pula, di tengah-tengah jalan banyak pula perampok. Kira-kira kamu nak lewat situ? Enggak kan? Ini ibadah tu, maka kita tak mau kita ibadah. Wa ghaziratul a'da'i wal qutta', banyak musuh dan banyak pula perampok di jalan. Hakadha yajibu an takuna li annaha tariqul jannah. Tapi ingat, perjalanan itu adalah perjalanan menuju surga. Yajibu antakuna, maka wajib engkau berada pada jalan itu. Surugo, kau jalan menuju surga tu berbelok-belok, berlubang-lubang, kata Imam Ghazali. Banyak pula semak-semak belukar. Di tengah-tengah banyak lu musuh, ada pula perampok bagi. Tapi perjalanan tu menuju surga. Kalau tidak kita lewati perjalanan itu, tidak sampai kita ke surga. Tahan tak kita melewati itu? Ketika kita tahan, kita akan sampai ke surga. Ketika kita tidak tahan, mundur ke belakang, masuklah ke dalam neraka. Itu kata Imam Ghazali. Fayasiru hadha tasdiqa lima qala sallallahu alaihi wasallam. Ini serupa dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala, kata Nabi. Adakah tidak, kata Nabi, wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Ini penting kita hafal hadis ni untuk menyemangatkan diri kita mengaji, untuk menyemangatkan diri kita ibadah. Hafal hadis ini. Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahawat. Saya menghafal hadis ni dulu untuk mengaji ni juga ini. Ala, kata Nabi, adakah tidak, kata Nabi, sesungguhnya surga itu huffat bil makarih, dipagar dengan segala makarih. Makarih ini dipagar dengan segala kebencian-kebencian, segala yang tidak kita suka, itu dipagar surga. Jadi maksudnya surga tadi dipagar dengan pagar besi, susah masuk ke dalamnya, dan memasukinya itu pun mesti melalui sesuatu yang banyak yang tak awak sukai. Tapi ingat, kata Nabi, wa innan nara huffat bisyahwat, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Apa pagarnya neraka? Sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah. Mana yang indah-indah? Zina, syahwat. Zina indah nak? Lama tak? Na'udzubillah, lama. Dipagar dengan itu neraka. Makan riba enak, nih dipagar. Makan haram enak, dipagar dengan itu.
Maka oleh karena itu kata Nabi, surga dipagar dengan yang susah-susah, surga dipagar dengan yang sulit-sulit, sedangkan neraka itu dipagar dengan yang indah-indah dan syahwat. Nah, kita yang ingin yang mana gitu? Ingin yang payah-payah gitu, yang susah, atau ingin yang indah dan nikmat ini? Kalau ingin indah dan nikmat, berarti kita ingin neraka. Kalau kita ingin bersusah-susah hari ini, berarti kita menginginkan surga. Nah, itu yang kata Imam Al-Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, ibadah itu jalan yang, surga itu jalan yang amat susah untuk menempuhnya. Jalannya berliku-liku, lubangnya pun banyak, semak belukar pun banyak, pencuri pun ada di jalan. Tapi ingat, kalau kita sampai ke tahap ujungnya nanti, kita dapat masuk ke dalam surga. Sedangkan neraka itu jalannya bagus, jalan surga itu indah, jalan surga itu nikmat, dengan zinanya, dengan khamarnya, dengan minum makan ribanya, dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan kita lalui. Jalannya cantik, enak, pemandangan kiri kanan elok, tapi di ujung neraka. Mana yang kita mau? Pemandangan yang elok tapi di ujungnya neraka, atau jalan yang berliku-liku berlubang-lubang tapi di ujungnya surga? Mana yang awak ni yo? Ha, lambek nangkuknya, nampak ya, lun masuk kaji tasawuf nampakan. Mana yang kita mau? Yang susah kita mau. Maka oleh karena itu bersusah-susahlah di dunia untuk mendapatkan surga, kenikmatan akhirat. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Anda Ustaz Denio kalau bisa di surga di dunia kau nikmat-nikmat dan besok masuk surga. Awak punya surga tu semua. Awak punya surga tu bisa macam tu. Tapi ini enggak. Maka oleh karena itu memang harus bersusah-susah kita di dunia ini. Bersusah-susah dengan ibadah, bersusah dengan munajat, susah. Bangun tidur subuh tu susah. Datang ke majlis ilmu pengajian ni susah ni. Ni kalau nak Allah gerakkan berat kita. Berat sekali. Apa yang nak kita dapatkan? Cuma mendapatkan ridha kasih sayang daripada Allah. Mendapatkan ampunan dosa daripada Allah. Itu saja yang kita harapkan. Harapkan dengan materinya, tak dapat dengan materinya. Harapkan dengan apa? Ya mungkin kok lah ya teh bekonya tu ada goreng cik mungkin, alhamdulillah itu dapat dia. Tapi kita lebih besar daripada itu Allah beri. Allah ampuni dosa dan Allah berikan kita martabat orang yang mulia di dunia walaupun kita bersusah-susah. Sebenarnya kalau kita kaji susahnya, kita menuntut ilmu hari ini tak susah sangatlah dibandingkan dengan ulama-ulama kita dulu. Ulama dulu luar biasa. Sebelum mengaji pasang lampu dulu. Kadang-kadang yang pakai serangkeng tu tersinggung apa namanya kausnya ni. Kausnya lopela apa, susah mengaji dulu. Susah. Saya dengar cerita guru-guru kita dulu, buya-buya dulu, masya-Allah susah sekali mengaji. Kita alhamdulillah enak, ber-AC lagi. Ada lampu. Makanya itulah. Jadi nanti kita akan menjumpai nanti di dalam pembahasan kita ni, orang yang ketika semakin banyak ujian dan cobaan, rintangan ketika beribadah, itu kualitas ibadahnya berbeda dengan orang yang sedikit ujian dalam ibadah. Sama dengan kita mengaji. Ketika orang yang mengajinya sedikit halangan dan rintangannya, maka kualitasnya juga sedikit dibandingkan dengan orang yang banyak halangan dan rintangannya. Imam Abi Hanifah ketika lapar perutnya, Imam Abi Hanifah bin Nu'man, datang dia ke tempat orang yang menjual masywi. Masywi ini ikan panggang. Dihisapnya ikan panggang itu punya orang. Karena uang tak ada milik. Dihisap balik dia. Kenyang ni. Dengan itu saja dia. Tapi menjadi Imamul A'zam. Siapa lagi kita kenal dengan Imam Nawawi? 2 tahun tak pernah punggung ini tidur beralaskan lantai. Tak pernah duduk. Tidur sambil duduk saya. Menulis lagi. Membaca lagi. 2 tahun lama Tapi tengok kualitasnya. Maka orang semakin berat cobaan, halangan dan rintangannya dalam ibadah, kualitas ibadahnya, kualitas ilmunya jauh dibandingkan dengan orang yang sedikit
mujahadahnya. Kita hari ini agak sedikit mujahadah kita. Dulu lai ketika eskalator mati, lai kita masih pakai tangga. Kini lah eskalator lah manjo kita nunggu. Jadi eskalator tu tiba di atas. Jadi semakin kurang juga. Semakin kurang juga mujahadah kita. Dulu ya agak jauh juga lah taruh motor di sana, berjalan agak mujahadah sedikit. Sekarang dah depan tangga ni mujahadah. Ya macam mana lagi Ustaz kalau situ pokok hilang pokok helm kita apa segala macam. Tak ada masalah. Tapi itulah kita umpamakan orang yang mujahadahnya semakin kuat, halangan dan rintangannya semakin besar, itu peluang untuk dia mendapatkan perolehan kasih sayang daripada Allah lebih besar dibandingkan dengan kita. Makanya berbeda kualitas pesantren dulu dengan kualitas pesantren sekarang. Orang dulu pesantren dia memasak sendiri, dia menyuci sendiri, dia apalagi seluruhnya mandiri, memang betul mandiri. Hari ini pesantren tak? Pesantren tidur di ruangan ber-AC, laundry pakaiannya, kemudian makanannya pun catering. Tengoklah hasilnya, macam mana hasilnya? Berbeda tak hasilnya didikan pesantren kini dengan pesantren dulu? Berbeda. Itu yang dimaksud itu. Jadi kalau ingin kita bermujahadah, mujahadahlah. Jadi fasilitas itu tidak menentu sebenarnya. Jadi fasilitas yang mewah akan menghasilkan anak yang hebat, tidak juga. Tidak juga. Jadi tergantung kepada mujahadah tadi. Ketika kita bermujahadah, insya-Allah Allah akan memberikan suatu hasil yang baik untuk kita. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Jadi terakhir tadi ingat hadis Nabi, wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Surga itu dipagar dengan yang susah-susah, sedangkan neraka itu dipagar dengan makarih. Makarih ini segala, sedangkan neraka itu dipagar dengan syahwat. Syahwat segala yang indah-indah, segala yang manis-manis, keinginan-keinginan syahwat, itulah neraka di dalamnya. Kita ingin yang jalan susah atau jalan yang mudah? Ketika jalan mudah, insya-Allah neraka. Jalan yang susah, kita lalui, tapi insya-Allah Allah jumpakan kita di dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.